Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap pengurus Masjid Masyidah yang Allah muliakan, Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib dan isya yang insya Allah kita muliakan, amin ya rabbal alamin. Jadi Pak, bulan ini dah masuk bulan Rajab. Jadi ada ulama-ulama Melayu kita ketika masuk bulan Rajab ini, Nabi mengajarkan doa, Pak. Ada doanya, Bu. Hafal, Bu, doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu mau makan. Itu bentar lagi mau makan. Saya salah Isa ini makan lah kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab ini dan Sya'ban, karena setelah Rajab itu bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah hajat kami untuk berjumpa di bulan Ramadan. Begitulah ulama-ulama kita mengambil hadis Nabi ini ketika mau mendekati bulan yang paling mulia yaitu bulan Ramadan, kita minta supaya diberkahi bulan menjelang datangnya Ramadan. Mengapa begitu? Karena tidak semua orang, Pak. Tidak semua orang bisa berjumpa di bulan Rajab tahun ini. Apalagi nanti bulan Ramadan tidak ada jaminan. Ini sebentar lagi saya mau pergi ke Duri. Adik kandung ibu saya meninggal dunia. Baru tadi jam 1. Tadi saya mau telepon Pak Yayan tapi dah terlanjur, nanti gak enak, gak ada yang bisa ganti. Sebentar lagi berangkat ke Duri. Jadi tidak ada jaminan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kita ini dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah orang-orang yang meninggal itu rugi di hadapan Allah? Tidak. Kenapa? Karena Allah cukupkan usia dia untuk mengamalkan amalan yang telah Allah tetapkan di dunia. Lalu siapa yang rugi? Itu kita, Bu. Kita yang Allah berikan kesempatan hidup malam hari ini, tapi disia-siakan kehidupan kita, justru lebih banyak kita melakukan kemaksiatan. Maka ketika Rajab ini sudah sampai, maka kita berdoa, ya Allah berkahi bulan Rajab ini. Kenapa kita minta berkah? Karena kita selama ini, Pak, tanpa kita sadari setiap aktivitas kita minta keberkahan. Masuk ketemu orang, apa yang kita ucapkan? Salam. Salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan buat kamu, kerahmatan dan keberkahan. Jadi berkah. Pada saat kita mau makan pun kita minta kepada Allah agar makanan yang kita makan setiap butiran nasi itu mengandung keberkahan. Maka ada doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Berkah juga. Termasuk juga ibu bapak, kalau kita minta rezeki itu bukan doa yang disampaikan imam itu, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Bukan minta duit, tapi rizki yang berkah. Bedakan duit dengan rizki, Pak. Ada orang duitnya banyak tapi tidak berkah, betul nggak, Pak? Ada orangnya gajinya pas-pasan tapi berkah, bahkan bisa berangkat haji. Sampai-sampai sinetronnya berjilid-jilid, judulnya Tukang Bubur Naik Haji. Tukang bubur, logikanya tukang bubur nggak bisa berangkat haji kan? Tapi bisa Allah izinkan tukang bubur bisa berangkat haji. Nah, itulah yang kita minta, keberkahan. Jadi Rajab ini kita minta supaya diberkahi agar kena kepada diri kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rajab ini termasuk bulan haram. Haram.
Haram itu apa? Berarti ditinggalkan. Bukan makna tekstual haram seperti segala sesuatu yang kita kerjakan itu berpahala, yang ditinggalkan berdosa. Atau haram itu maknanya sesuatu yang kita tinggalkan. Haram itu dari makna hormatun, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Jadi ada 12 bulan nih beredar di permukaan bumi Allah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. 12 itu. Dari 12 itu kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang masuk kategori bulan haram. Bapak Ibu, bulan haram itu bulan mulia. Sebelum datangnya bulan Ramadan, di waktu kita melaksanakan kewajiban melaksanakan ibadah puasa, bulan yang paling spesial itu 4. Pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Dzulqa'dah, kemudian yang ketiga bulan Dzulhijjah, keempat bulan Muharram. Ini 4 bulan yang mulia kala itu. Tapi ketika Allah turunkan kewajiban berpuasa dan di situ diturunkan Al-Quran, maka posisi pertamanya berubah menjadi bulan Ramadan. Jadi posisi pertama itu bulan Ramadan. Sekarang, kalau dulu ketika Al-Quran belum diturunkan di situ, di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan yang mulia itu 4. 3-nya berturut-turut, 1-nya terpisah. Nah, mana yang berturut-turut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 yang berturut-turut. 1 terpisah. Apa dia? Ma baina Jumada wa Sya'ban. Antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ini dia sekarang bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini bulan mulia. Mengapa mulia bulan ini? Karena bulan ini ada satu momen peristiwa. Yang momen tersebut terjadi sampai hari ini dan sampai hari kiamat pun umat Islam melakukan amalan ketika peristiwa itu terjadi di bulan tersebut. Apa dia, Pak? Ya, terjadinya Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu adalah buah daripada Allah titipkan kepada Nabi Muhammad supaya kita melaksanakan ibadah sholat. Sholat itu diperoleh Nabi kita Muhammad di saat beliau di bulan Rajab. Kenapa terjadinya di saat Amul Husni? Tahun husni, kesedihan. Jadi orang-orang dulu tuh Pak, belum ada nama tahun. Setiap nama tahun dijadikan nama momen. Jadi apapun peristiwa kejadian kala itu dijadikan nama tahun. Contoh, di saat terjadi banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka tahun itu disebut dengan Amul Faidon, tahun banjir. Jadi enggak disebutkan tahun 1, tahun 2, tidak. Ketika umat Islam perempuannya keluar rumah mau sholat, maka saat itu difitnah kafir Quraisy. Tahun itu disebut Amul Fitnah, tahun kefitnahan. Ketika paman Nabi Muhammad Abu Thalib dan Siti Khadijah meninggal dunia disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Makanya coba tanya anak-anak kita, Pak. Nabi Muhammad lahir tahun apa? Pasti mereka jawab tahun gajah. Gak ada bilang tahun 1, tahun 2. Karena waktu itu tahun kalender Islam belum ada. Kalender Islam itu terjadi di bulan kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Khattab. Zaman Nabi Muhammad belum ada kalender Islam. Zaman Abu Bakar belum ada kalender Islam. Maka ketika ditanya kapan Nabi lahir, yaitu disebut dengan tahun gajah. Bulannya sudah ada, Pak. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Bulannya sudah ada, tahunnya belum disebutkan tahun. Kapan tahun baru Islam itu dimulai? Di saat Khalifah Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Jadi datanglah Pak waktu itu surat dari kerajaan Romawi kepada Khalifah Umar. Datanglah surat dari kerajaan Persia kepada Khalifah Umar. Biasa seperti antar negara, surat ke surat. Orang itu, kerajaan Romawi Persia, ngirim surat kepada khalifah itu, kisahnya, mereka ngirimnya pakai tanggal, bulan, tahun Masehi. Sekarang 2023 Masehi. Hijriahnya 1444 Hijrah. Lalu, sahabat bertanya kepada khalifah, ya Amirul Mukminin,
Ini surat dah banyak masuk. Mereka ngirim surat kepada kepemimpinanmu dengan menggunakan tanggal, bulan, tahun Masehi. Apakah kita balas juga dengan tanggal, bulan, tahun Masehi? Nggak mau Umar. Akhirnya Umar bin Khattab rapat. Rapat dia Pak, ini kisahnya Pak. Rapat dia. Rapat menentukan tahun Islam. Bulan sudah ada. Ayatnya sudah turun di zaman Nabi Muhammad. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Ada 12 bulan yang beredar di permukaan Allah. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Tapi tahun tidak ada. Gimana nama tahun? Apapun peristiwa, itulah nama tahun. Rapat singkat cerita diputuskan atas usulan Ali bin Abi Thalib. Tahun baru Islam itu diawali ketika Nabi hijrah. Maka disebut 1444 Hijriyah atau Hijrah. Bukan 1444 Miladiyah lahirnya Nabi. Bukan. Tapi kalau Masehi kelahiran, walaupun terjadi kontroversi dalam sejarah dunia. Katanya dilahirnya Isa. Wallahu alam. Tapi yang jelas kita tahun baru Islamnya Hijrah. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, Rajab ini adalah bulan haram. Bulan yang mulia. Mengapa? Karena di sini ada satu momen Nabi Muhammad SAW menjemput ibadah sholat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada makhluk itu Pak, namanya Azazil. Selalu saya cerita, dia itu rajin sujud sama Allah. Rajin Pak, ring satunya Allah, dekat sekali sama Allah. Ratusan tahun lamanya sering sujud sama Allah. Ketika Allah perintahkan dan ciptakan ada makhluk bernama Adam, lalu saat itu Allah sampaikan kepada seluruh makhluknya kala itu untuk sujud. Semuanya sujud, fasajadu, kecuali ini makhluk yang rajin tadi nih, Akhirnya Pak, jadi sejarahnya 2 kali Allah menyuruh sujud. Makhluk yang Azazil yang wajahnya cerah, bersinar, ketika sekali nggak sujud bukan menyembah Adam tapi menghormati ciptaan Allah bernama manusia, berubah warna yang putih itu menjadi hitam Pak. Hitam. Akhirnya Allah suruh lagi sujud semuanya. Si Azazil nggak sujud, maka Azazil diganti dengan nama Iblis. Jadi Iblis itu sang pembangkang artinya, yang terkutuk. Gara-gara dia nggak sujud saja Pak, apa yang terjadi? Dicampakkan dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada hikayat Pak. Hikayat itu kisah yang disampaikan ulama-ulama kita. Hikayatnya begini Pak. Suatu ketika iblis itu dia bertemu dengan Jibril di langit Pak. Di langit. Lalu si iblis berdialoglah dengan malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Jibril katakan, apa geranganmu menemuiku? Lalu Jibril mengatakan, ketika mengatakan itu iblis jawab, wahai Jibril, aku ingin turun di bumi, di tempat kita ini. Aku ingin turun di bumi, aku ingin melihat apa yang dilakukan oleh ciptaan Allah bernama manusia ini dalam waktu 24 jam. Hanya 24 jam. Aku ingin melihat apakah makhluk Allah bernama manusia itu sujud kepada Allah dalam waktu 24 jam. Apa yang terjadi Pak? Jibril alaihissalam mempersilahkan, silakan wahai iblis. Turunlah si iblis ini Pak. Turun dia. Kenapa? Iblis itu Pak, sebelum Jibril diangkat menjadi panglimanya para malaikat, Azazil inilah panglimanya malaikat Pak. Bayangkan, panglimanya, koordinatornya, ketuanya para malaikatnya Allah. Tapi karena dia nggak sujud, terkutuk dia. Jadi habis periode Pak. Jadi si iblis itu cuma 2 periode aja dia menjadi pemimpin para malaikat. Nggak bisa lanjut lagi dia. Akhirnya dilanjutlah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dialog nih. Turunlah dia di muka bumi Allah. Dilihatnya ada Fulan bin Fulan. Apakah sujud kepada Allah di waktu pagi? Jadi turun katakanlah jam 7 pagi. Dilihatnya Pak. Diturutinnya. Ternyata ada manusia, Fulan, di pukul 7 pagi melakukan aktivitas sebagaimana orang biasanya. Dia mandi pagi, kemudian berangkat kerja, sampai di kantor, bekerja, melakukan rutinitas, sampailah berkumandang azan zuhur. Di situ misi iblis Pak.
Dilihatnya, apakah fulan ini sujud kepada Allah untuk yang pertama kalinya? Jawabannya apa? Ternyata ada manusia yang nggak sujud di waktu zuhur, Pak. Manusia ini justru asik istirahat, makan siang, dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda tadi pagi. Sampai berkumandang waktu asar, lalu dilihat lagi si iblis, apakah manusia ini sujud kepada Allah untuk yang kedua kalinya di waktu asar? Lagi-lagi manusia ini, Pak, dia nggak sujud, Pak, dengan sengaja. Akhirnya manusia ini dia justru pulang ke rumah, mandi sore, lalu sampailah matahari terbenam, disaksikan iblis lagi, Pak, apakah manusia ini sujud kepada Allah untuk yang ketiga kalinya? Jawabannya, ternyata manusia ini 3 kali tak sujud kepada Allah dengan sengaja. Apa yang terjadi? Iblis tuh, Pak, langsung lari terpontang-panting menjerit, lari dia, Pak, menjerit sampai ke langit. Dan dia temui Jibril alaihissalam. Dan dia katakan, wahai Jibril. Lalu Jibril katakan, kenapa engkau lari terpontang-panting menjerit sampai seluruh makhluk Allah yang ada di langit ini marah dengan jeritanmu? Lalu iblis bilang, aku baru saja turun di bumi melihat ada manusia ciptaan Allah yang gak sampai 24 jam 3 kali dia tidak sujud kepada Allah dengan sengaja, tanpa ada udzur, tanpa ada halangan yang membolehkan. 3 kali dia tak sujud kepada Allah dengan sengaja, maka aku tidak akan pernah ridho, kata si iblis, tidak akan pernah ridho terhadap manusia ini yang 3 kali tak sujud kepada Allah dengan sengaja ketika dia Allah letakkan di surganya Allah. Kenapa begitu, Pak? Karena iblis cuma sekali aja, Pak. Bahkan dalam riwayat cuma 2 kali disuruh perintah sujud kepada Adam. Adam pun itu bukan yang menyembah Adam, tapi menghormati ciptaan Allah bernama manusia. Dicampakkan dari surga, ya. Maka nanti si iblis itu akan protes dia kepada Allah. Kalau ada manusia dengan sengaja tak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja. Makanya para ulama bilang, kalau dululah masa-masa muda dulu sering meninggalkan sholat, dikodo, Pak. Imam Syafi'i itu tegas, Pak, dikodo, Pak. Ingat kita dulu cuman 10 kali tinggal, kodo aja, Pak. Makanya Bapak Ibu ketika melaksanakan haji atau umroh, itu tidak hanya kita berziarah ke sana, tidak hanya kita jalan-jalan ke sana, tapi cari manfaat, Pak. Atau kami kemarin berangkat haji itu, ada bapak-bapak pejabat dia, Pak. Lalu saya bilang, dia ceritakan, Ustaz, saya ini waktu masa muda tak pernah sholat, kata, tak pernah sholat, Pak. Sekarang lah baru ingat sholat. Cuma cara menggantinya, Ustaz? Lalu saya teringat, Pak, ceramah Ustaz yang menyebutkan bahwa hadis Nabi, man sholla, siapa yang sholat fi masjidi, di masjidku atau Nabawi, itu fadilahnya 1000 kali daripada masjid lain. Illa, kecuali kata Nabi SAW, di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, pahalanya 100.000 kali di tempat lain. Fadilahnya, Pak. Jadi kalau orang yang sholat satu sholat zuhur di Masjidil Haram, fadilahnya laksana seperti, Pak, ini seperti ya Bu ya, seakan-akan dia sholat 100.000 kali di masjid atau di tempat lain. Bahkan ada yang menyebutkan dia seakan-akan sholat zuhur itu sebanyak 100.000 kali, Pak. Itu pahalanya luar biasa. Tapi ini jangan pula disalah tafsir. Kadang ada salah tafsir, Pak. Bapak-bapak itu baru pulang jamaah haji. Selesai pulang, Pak Haji, sholatlah di Masjid Masyitah. Nantilah pahala saya kan sudah banyak, stok saya ketika di Mekah kemarin. Tak betul begitu tuh, dong. Ini salah begitu tuh. Walaupun dah sholat kita di sana, pahalanya berkali-kali lipat, tetap juga sholat di sini. Tak boleh juga tak sholat. Ya ada kan salah paham, Pak. Udah banyak stok kami, Ustaz. Nantilah tuh, masih ada stok yang 9.990 kali itu. Betul gitu tuh. Jadi sholat itu, Pak, nggak boleh ditinggalkan, Pak. Ya Bu ya. Jadi kalau dulu punya masa lalu, saya bilang, Bapak masa mudanya nggak pernah sholat, sekarang lah di Masjidil Haram. Maka Bapak perhatikan, Pak, orang-orang Arab tuh selesai sholat subuh dia, Assalamualaikum warahmatullah, dia sholat lagi kan, padahal setelah sholat subuh kan nggak ada tuh kan, sholat asar kan nggak ada kan. Saya perhatikan, Pak, sholat apa orang nih? Ternyata kalau sholat sunnah haram, Pak, sholat subuh, ba'da subuh sama ba'da asar nggak ada sholat sunnah.
Tapi boleh sholat qadha boleh. Ternyata orang itu sholat qadha. Qadha itu mengganti. Kenapa? Dulu dia pernah tak meninggalkan sholat. Dulu tak sholat dia dulu tuh. Jadi digantinya Pak. Jadi berharap agar Allah Subhanahu wa taala ketika dia ganti pada saat di Masjidil Haram sama seperti dia mengganti 100.000 kali sholat saat itu. Jadi bayangkan Pak, misal umur udah 60 tahun, satu hari tak sholat zuhur, 1 tahun 365 hari kan, 365 kali tak sholat zuhur dia. Kemudian 2 tahun 365 kalilah 2 kan gitu kan. Kalau 10 tahun dia 365 kalilah 10, berapa tuh dah? 3.600 ya. Jadi ketika dia qadha seakan-akan dia ada ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diampunkan dosanya supaya tidak ada protesnya si iblis ini ketika dia melihat manusia yang masuk surga gara-gara tidak sholat. Makanya sholat itu amalan yang tak bisa ditawar-tawarkan Pak. Amalan tak bisa tawar-tawarkan. Orang nggak bisa berdiri, duduk kan gitu kan diajarkan orang-orang tua kita dahulu kan. Tak bisa duduk sampai isyarat yang paling terakhir dengan hati atau mata. Maka saya Pak kalau mahasiswa saya ajarin begini Pak. Nih selalu saya analogikan anak-anak sekarang ini kan mahasiswa sekarang ini Pak kelahiran 2005 Pak. 2005 masih udah tua kita nih Pak. 2005 kan. Jadi harus diajarkan dengan cara metode gambar. Ya saya bilang ini jari 5 saya bilang. Jari kita ini 5. Anggaplah rukun Islam ada 5. Saya bilang gitu Pak. Kalian ini janganlah yang mudah-mudahan tak sholat saya bilang. Apalagi saya ngajar di UIN itu Pak. Kalau azan waktu saya ngajar saya memang harus suruh sholat Pak. Biarin aja habis waktu mata kuliah saya. Yang penting sholat mereka. Anggap aja jari kita 5. Saya bilang adik-adik mahasiswa. Kalau orang nggak melaksanakan ibadah haji, anggapnya ibadah haji itu seperti kelingking kan gitu kan. Kira-kira masih bisa nggak kita memegang botol ini? Bisa kata dia kan gitu. Oke, berarti kalau orang tuh belum haji atau nggak haji masih bisa pegang botol. Kalau yang keempat zakat dia nggak mampu, nggak bisa dia berzakat. Kira-kira masih bisa nggak memegang botol? Bisa. Anggap aja zakat tuh jari manis. Ketika orang itu sudah uzur di ICU, nggak bisa puasa Ramadan, nggak puasa dia. Kira-kira masih bisa nggak megang botol? Anggap aja puasa itu seperti jari tengah, bisa. Tapi ketika nggak sholat jari telunjuk, ibarat sholat ini jari telunjuk, nggak sholat dia, bisa nggak kita memegang botol? Nggak bisa, jatuh Pak. Kayak itu saya analogikan Pak. Jempol ini syahadat. Jadi sholat itu amalan yang tak bisa ditawar-tawarkan. Karena memang tak bisa kita itu sholat berdiri. Termasuk juga dalam safar Pak. Safar itu apa? Perjalanan. Orang yang berjalan dalam melaksanakan safar, musafir, itu boleh dia meringkas, menjamak takdim qashar kalau dia sholat zuhur. Itu Pak boleh Pak. Tapi kadang Pak kita ini kadang kesini ke Duri dah jamak pula, itulah kadang. Ke Duri naik tol paling. Habis itu pakai kendaraan pribadi pula lagi, janganlah dijamak-jamak pula. Tapi kalau agak jauh perjalanannya, kira-kira nggak ada masjid di jalan, barulah kita katakan boleh. Jadi para ulama minimal 60 km. Ini kalau sini ke Rumbai dijamak pula, itu keterlaluan namanya itu. Ke Duri janganlah berjamak, ke Dumai janganlah. Ke Duri itu kalau tolnya 79, tolnya Kelon 79 kalau salah saya. Tapi kalau masih dekat janganlah Pak, karena sayang. Makanya Rajab ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang kita tarik yaitu ibadah sholat yang harus kita lakukan Pak. Sholat ini tidak main-main. Wa aqimis sholata lidzikri. Ini Pak kemarin kejadian di tahun lalu di Pekanbaru. Mungkin saya ceritakan sini. Jadi orang ini macam-macam sekarang sholat Pak. Apalagi nanti Ramadan, tengoklah. Sholat tarawih 20 rakaat tembus ya Pak 7 menit. Bayangkan 23 rakaat 7 menit dia. Ada tuh di YouTube tuh. Betul itu. Sholat itu rukunnya Pak. Niat. Yang kedua Al-Fatihah. Fatihah. Nggak selesai baca Al-Fatihah tuh batal sholat Pak. Makanya jadi imam nggak sembarang orang no. Nggak boleh Pak sembarang orang jadi imam nih Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
pakai tasydid. Kalau pakai tasydid artinya hanya kepadamu-lah Allah kami menyembah, na'budu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu-lah Allah kami meminta pertolongan. Itu pakai tasydid. Tapi kalau nggak pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu sinar matahari artinya. Hanya kepadamu-lah sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah sinar matahari kami meminta pertolongan. Fatal nggak artinya, Pak? Fatal, Pak. Ini nggak sembarangan orang, Pak. Apalagi maaf Pak, menyalahkan suku. Anak mahasiswa itu kalau KKN, Pak, pokoknya imam tuh tahu dia aja, Pak. Nggak boleh diganti Bapak tuh dong. Anak muda pun bagus bacanya, hafiz dia misalnya, nggak boleh, Pak. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya sering begini, Pak. Itu tidak betul, Pak. Ustadz itu kan salah satu suku, dan itu sudah nggak bisa lagi melekat. Saya bilang, Ustadz saya dari Jawa semua, saya bilang bacanya fasih-fasih. Jadi tak ada alasan, Pak, memang belajar. Maka alhamdulillah, Pak, di Pekanbaru ini ada kelompok-kelompok tahsin khusus ibu-ibu. Kemarin saya baca berita, Pak, baca 70% umat muslim ini, Pak, buta baca Al-Quran, Pak. Ada baca Quran. Saya salah satu karakter melihat orang baca Qurannya itu betul atau tidak, Pak, waktu kalau malam Jumat baca Yasin. Di sini ada baca Yasin, Pak. Lihatlah, Pak, kalau ada orang baca Yasin, saya pernah perhatikan, Pak, kalau baca Yasin. Yasin itu kan ada tulisan Arab, ada Latin, ada terjemahan, kan gitu kan? Kalau misalnya halaman 20-nya masih tulisan Arab, saya pernah ingat tuh, Pak, halaman 20 tuh, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Halaman selanjutnya 21 itu adalah tulisan Latinnya. Jadi bapak sebelah itu dibuka halaman selanjutnya, padahal Arabnya masih halaman 20. Saya tahu nih, ini pasti baca Latin ini. Gitu aja, Pak, triknya, Pak. Kalau Latin itu fatal, Pak. Yasin itu bacanya ya asin, itu dia. Nah, jadi buat kelompok. Ada sekarang ini tahsin khusus bapak-bapak. Jangan gabungan dengan anak-anak. Kadang-kadang bapak ini kan malu lah kan. Malu kami, Ustaz, gabunglah sama anak-anak. Kembali lagi Iqra, Ustaz. Nah, itu malu lah kami, Ustaz. Apa-apa. Nah, tapi khusus ada orang tua. Sekarang banyak khusus orang tua. 70% Pak buta, nggak bisa baca Quran. Menurut berita yang saya baca. Jadi buat khusus anak bapak-bapak. Ada tahsinnya. Banyak sekarang, Pak, tahsin. Apa kata Nabi SAW? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta. Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata. Jadi orang Arab tuh bilangnya wayata'ta, terbata-bata. Kalau kita terbata-bata, orang tuh wayata'ta. Kalau kita terbata-bata. Ibu tahu sejarah kenapa disebut terbata-bata? Nih sejarahnya. Baca huruf ba, hilang huruf ta. Baca huruf ta, hilang huruf ba. Baca huruf ba, hilang huruf ta. Maka disebut dengan terbata-bata. Itu dia sejarahnya. Baru tahu kan, Pak, kan? Ya kan Iqra tuh bata, dikira ba apa ta nih. Terbalik ta dibilang ba. Itu disebut terbata-bata disebutnya. Apa kata Nabi? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta. Orang yang baca Quran terbata-bata, falahu ajran. Dia dapat 2 kebaikan. Jadi terbata-bata masih dapat 2 kebaikan. Begitulah hebatnya Al-Quran. Loh, kenapa kau dapat 2 kebaikan? Karena dia sudah bersusah payah membaca Al-Quran. Masih dapat pahala. Tapi jangan pula di tafsir hadis ini baca Quran sepanjang hidup kita terbata-bata. Nah, inilah kadang. Oh, berarti boleh dong sampai mati baca Al-Quran terbata-bata. Ada hadis sebelumnya, al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir, fasih, lancar membaca Al-Quran, maka orang tersebut ma'as safaratil kiramil bararah. Orang tersebut nanti di hari kiamat di backup oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi nanti di hari kiamat itu di backup dia, Pak. Dia bingung, ya Allah, kenapa kok di kiri aku ada malaikat, di kanan aku ada malaikat, di depan, belakang, atas, bawah ada malaikat. Ada apa ini, ya Allah? Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat menjawab pertanyaan dia. Mau tahu kenapa derajatmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena engkau di dunia fasih, lancar membaca Al-Quran. Terbata-bata saja mendapatkan kemuliaan, lancar saja mahir baca Al-Quran mendapatkan kemuliaan. Bagaimana dengan mereka yang hafal Al-Quran?
Jadi tingkatannya terbata-bata mendapat kemuliaan, mahir saja membaca Al-Quran dapat kemuliaan, terbata yang hafal Al-Quran, kata Nabi SAW, mereka nanti mendapati kedua orang tuanya dikalongi mahkota yang sangat luar biasa. Saat itu, pada saat diturunkan matahari itu dekat, orang tuanya seperti raja dan ratu. Dia bingung, ya Allah, orang semua sibuk dengan urusan masing-masing, sementara aku nyaman duduk di tempat ini dengan mahkota yang luar biasa. Ada apa ini ya Allah? Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala katakan, engkau ketika di dunia mendidik anakmu, mendidik anak angkatmu, mendidik anak-anak asuhmu hafal Al-Qur'an. Jadi orang terbata-bata aja baca Al-Qur'an dapat pahala, mahir dapat pahala, hafal Al-Qur'an kita yang mendapatkan kemuliaan, Pak. Maka alhamdulillah sekarang banyak program-program orang tua asuh, banyak tuh Pak. Yayasan Tabung Wakaf Umat punya pesantren Nurul Azhar yang dibina Ustaz Abu Somad. Di situ gratis Pak, anak-anak kurang mampu. Lalu adalah orang-orang yang berkecukupan, orang kaya yang belum punya anak, diasuhnya anak ini. Diasuhnya anak ini Pak. Ketika anak ini diasuh hafal Al-Qur'an, lalu anak ini mendoakan dia Pak, maka mengalir pahala Pak. Jadi jangan dipikir hadis Nabi idza matal insan in qata'a amaluhu illa min talas. Kalau anak Adam itu wafat, 3 terputus. Pertama, sedekah jariyah. Apa disebut sedekah jariyah? Bapak punya duit, punya rezeki, punya tanah, punya bangunan, sedekahkan untuk masjid, sedekahkan untuk kepentingan umat. Mengalir pahalanya ketika kita berada di alam barzah. Selama orang melakukan aktivitas itu mengalir pahala. Itu sedekah jariyah namanya. Ada juga namanya dosa jariyah. Ada Pak, ada sedekah jariyah, ada dosa jariyah. Dosa jariyah itu nih, ini jangan salah paham Pak Bu ya. Ibu-ibu Majelis Taklim nanya kemarin, Ustadz, apakah betul Ustadz, kalau kami orang tua, ini kata ibu-ibu tuh, kalau kami sebagai orang tua kan mendidik anak kami dari kecil sholat, baca Al-Quran, taat dia sama Allah agama, meninggal kami lalu dia sholat juga, pahalanya kan mengalir buat orang tua kan, otomatis Pak, otomatis. Terus kami balik pertanyaannya, jika anak kami ini bermaksiat selama di dunia, lalu kami di alam barzah ini, kira-kira otomatis nggak dapat dosa jariah kepada anak ini, kepada orang tua yang berada di alam barzah atas perbuatan anaknya? Tergantung Bu. Tergantungnya apa? Ketika ibu atau bapak atau orang tua ini selama hidupnya dia ajarkan anaknya, nak, pergilah ke clubbing, maksiatlah di sana terus-terus. Selama hidup dia ajarkan kemaksiatan kepada anaknya, maka meninggal orang tuanya lalu anaknya tetap melanjutkan itu, maka itu disebut dengan dosa jariyah. Tapi kalau waktu di dunia ibu, nah janganlah bermaksiat, lalu anaknya ini masih bandel, nah selalu tegur Pak, meninggal kita lalu anaknya tetap seperti itu, dosa anak tersebut ditanggung diri sendiri Pak, tidak otomatis dapat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya semasa dia hidup sudah mengajarkan kepada anaknya ilmu kebaikan dan agama. Jadi paham Bu ya? Jadi jangan dipikir pula berarti anak kami buka jilbab Ustadz, lalu ada bapaknya sudah meninggal, ibu sudah meninggal, lalu disiksa di kubur ibunya ini. Belum tentu, tergantung. Kalau seandainya waktu hidup dia bilang, nak buka aja jilbab kau nak, bagus tuh nak, lalu meninggal, ya iya dapat pahala dosa. Tapi kalau di masa hidupnya diajarkan kebaikan, lalu tetap juga melakukan kemaksiatan, dosanya ditanggung anak tersebut dan tidak mendapatkan madorot, siksa terhadap orang tua. Itu disebut dengan amal yang pertama, sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu jangan dipikir punya ustadz aja Pak. Ini orang bilang ustadz enak lah, ceramah, hijrah orang, taubat orang, lalu ustadznya dapat poin kedua. Enggak. Ibu misalnya seorang ASN, seorang kepala dinas, kepala badan, lalu tiba-tiba datanglah orang yang anak baru lulus PNS, tong ditempatkan di satker bapak, di dinas ibu. Ibu ajarkan nak, nanti cara birokrasi itu begini, ini suratnya gini, ini nomor suratnya begini, kemudian nanti diparaf begini. Terlatih dia Pak, setahun 2 tahun, bagus dia karirnya,
Akhirnya Pak dia menjadi sekda. Lalu dengan tanda tangannya ini dia bangun untuk kepentingan agama Allah. Dia bangun masjid yang ibu mengajarkan tadi udah meninggal dunia. Itulah disebut ilmu bermanfaat. Bapak misalnya ahli di bidang bisnis, berdagang misalnya, lalu tiba-tiba ada orang yang belajar dagang. Lalu Bapak ajarkan beginilah dagang ala Rasulullah. Rasulullah itu berdagangnya dengan cara jujur, ketika dalam timbangan tidak dikuranginya takaran timbang. Dia ajar Pak. Anak ini berkembang jadi pengusaha sukses. Lalu usahanya tersebut sebagian rezekinya dia persembahkan untuk agama Allah, mengalir pahalanya buat bapak yang tadi mengajarkan ilmu dagang. Jadi apapun ilmu kita Pak, profesi kita ini ajarkan Bu. Jangan pelit-pelit, ajarkan Pak. Apapun profesi kita. Apalagi kita sebagai guru. Sebagai guru. Yang terakhir baru anak yang mendoakan. Nah, anak yang mendoakan ini bukan anak kandung Pak. Karena hari ini Pak Ustaz, kami udah 10 tahun menikah belum juga punya anak. Kan ada kan begitu kan? Maka kalau belum juga dia karunia anak, ada anak yatim piatu Pak, asuh Pak. Asuh. Apa kata Nabi? Ana wa kafilil yatim fil jannah hakata. Aku orang yang mengasihi anak yatim itu, duduk sama aku itu dekatnya luar biasa. Jadi dikasihi ini anak yatim. Sumbangkan sebagian rezeki kita untuk anak yatim Pak. Ini banyak nih panti asuhan sekarang di Pekanbaru ini kan. Di situ pasti orang tuanya nggak ada. Nah, di situ kita persembahkan. Supaya apa? Supaya mengalir pahala kita Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi ibu yang punya anak nih Pak, bapak punya anak. Makanya kalau saya ceramah tentang akikah Pak, bapak ibu punya anak, ajarkan Al-Fatihah itu langsung dari lidah kita Bu. Jadi ibu punya anak nih, ya kan? Al-Fatihah kan insya Allah semua orang bisa. Sebelum masukkan ke TPA, MDA, pesantren, ajarkan surah Al-Fatihah itu dari orang tuanya langsung Pak. Mengapa? Karena ketika anak ini dewasa, lalu dia sholat, satu hari 5 waktu itu minimal dia katakan Al-Fatihah itu 17 kali. Kan 17 kali kan? Karena setiap rakaat itu ada Al-Fatihah. Sholat wajib 17 kali di Al-Fatihah. Belum lagi dia sholat sunnah nih, belum sholat duha, dia belum sholat tahajud lagi, apapun lah dia. Minimal dia sholat wajib, maka 17 kali sehari dia baca Al-Fatihah. Meninggal dunia kita Pak, tetap mengalir pahalanya karena kita yang mengajarkan Al-Fatihah. Nah, jadi gitu Pak rumusnya. Ibu punya anak kecil, ajarkan Al-Fatihah itu. Supaya apa? Kelak dia dewasa, dia tetap belajar dan membaca Al-Fatihah mengalir buat kita. Barulah kita letakkan dia di tempat yang mana dia senangi. Lalu saya sampaikan saya nggak melarang anak bapak ibu jadi insinyur, silakan. Nggak larang anak bapak ibu jadi dokter, silakan. Tapi dari dasar, dari kecil Pak, ditanam ilmu agama. Ketika ditanam ilmu agama, dialah nanti yang menjadikan kebanggaan kita. Karena harta yang terbesar itu adalah seorang anak Pak. Seorang anak. Anaklah yang selalu membaktikan dirinya kepada kita. Ini coba meninggal dunia orang tuanya Pak, meninggal dunia orang tuanya Pak, siapa yang menyelenggarakan? Anak. Tak ada lain Pak, anaknya paling dekat Pak. Kemarin saya nonton TV Pak, ada pejabat, 2 orang anaknya laki-laki, ganteng-ganteng Pak. Meninggal ibunya, tak pandai sholat jenazah dia. Disuruhnya imam lain. Ada ganteng Pak, mobilnya banyak, pejabat dia, tak pandai dia Pak. Sedih kan kita kan. Makanya saya selalu ulang-ulang Pak bilang, mahasiswa saya itu kalian harus bisa menjadi imam sholat fardu ain dan sholat fardu jenazah atau fardu kifayah. Itu saya sampaikan Pak. Kenapa? Karena anak-anak ini banyak yang tak tahu menjadi imam sholat fardu ain, sholat subuh, sholat isya, tak bisa Pak. Yang paling senang sholat zuhur dia. Kenapa kalau senang? Tak ada bacaannya kan? Padahal ada bacaannya tuh. Apalagi sholat jenazah. Sholat jenazah itu sederhana Pak, simple. Tapi banyak tak bisa Pak. Tak ada bisa. Saya bilang mahasiswa, kalian tahu nggak sholat jenazah itu berapa rakaat? 4 Ustaz. 4 katanya, bayangin. Sholat jenazah 4 rakaat katanya. Apalah 4 rakaat? 2 rakaat. Sholat jenazah itu bukan ada rakaat, tapi 4 takbir. Bedakan takbir sama rakaat. Apa yang disebut dengan rokaat? Rokaat itu aktivitas seseorang diawali takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud pertama, iftirash, sujud kedua. Bangkit dari sujud kedua itulah disebut dengan rokaat.
Kalau nggak ada unsur itu Pak, nggak ada unsur rukuknya, nggak ada unsur i'tidalnya, nggak ada itu, belum disebut dengan rokaat. Di sini sholat Jumat subuhnya pakai sujud tilawah, Pak. Pakai kan? Ini hati-hati Pak, banyak orang ketika imamnya pakai sujud sajadah atau tilawah, biasanya imamnya baca surah As-Sajadah, Alif Lam Mim Tanzil itu kan, atau surah Al-Alaq wasjud waqtarib. Lalu si imam sujud langsung kan Bu, nggak rukuk dia. Lalu dia baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasyaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau ibu nggak hafal nggak apa-apa, baca subhanallah subhanallah nggak apa-apa. Tak hafal subhanallah goyangkan aja bibir Pak. Boleh tuh nggak apa-apa tuh. Lalu si imam tuh kan bangkit lagi Allah. Lalu dia baca surat lain atau melanjutkan surah Sajadah, kan biasanya gitu kan? Datanglah bapak terlambat. Datang ibu terlambat. Si imam melanjutkan bacaan ayat yang lain. Lalu imam si ruku, i'tidal sampai salam. Bapak yang terlambat tadi, ibu yang terlambat tadi, jangan pula ketika imam bilang assalamualaikum warahmatullah, dia bangkit Allahu Akbar, berarti sholat subuhnya 3 rakaat. 3 rakaat. Kenapa Ustaz? Kan dia udah sujud. Itu bukan unsur rakaat. Ketika bapak yang terlambat tadi masih rakaat pertama bersama sang imam. Karena si imam belum ruku i'tidal, tapi dia sujud, itu sujud tilawah atau sajadah. Bisa dimengerti Pak ya? Ini begitu. Jadi salat itu disebut ada rakaat, ada takbir. Salat Idul Adha, Idul Fitri 2 rakaat. Tapi masing-masing rakaat pertama ada 7 takbir, rakaat kedua ada 5 takbir. Jadi ada perbedaan takbir sama rakaat. Termasuk juga salat jenazah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah luar biasanya makna rojab ini. Simple makna sholat, tapi mengandung unsur yang luar biasa Pak. Orang-orang kesehatan Pak, dia meneliti di saat orang sujud, ini sajadah ini mantap betul Pak, bagus. Ada sajadah di salah satu masjid Pak, rapat kali Pak. Ini kan saya tadi sholat di rakaat kedua. Sujud saya Pak, sujud saya itulah sujud sempurna. Bagaimana cara sujud sempurna itu? Ketika sujud, lalu 2 telapak tangan diletakkan aja nih di belakang, kira-kira bisa berdiri atau enggak Pak? Kalau masih bisa berdiri tanpa dibantu 2 telapak tangan, maka belum sempurna sujudnya, belum sempurna. Tapi kalau ibu sujud, bapak sujud, lalu diangkat 2 telapak tangan ke belakang, lalu nggak bisa duduknya harus dibantu 2 telapak tangan, maka itulah sujud yang sempurna.